warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Handayani, salah satu mahasiswa ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya membuat video dengan tujuan untuk melengkapi mata kuliah metode penelitian dengan judul Analisis Teknik Etnometodologi yang mendalam. Pengertian etnometodologi adalah pendekatan dalam sosiologi yang mempelajari bagaimana individu dalam masyarakat menciptakan, memahami, dalam mempertahankan realitas sosial melalui interaksi sehari-hari. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan oleh Harold Garfinkel dalam bukunya Studies in Ethnomethodology pada tahun 1967. Pendekatan ini berbeda dari teori sosiologi tradisional yang sering melihat struktur sosial sebagai sesuatu yang sudah ada dan bersifat mengikat individu. Etnometodologi menekankan bahwa struktur sosial bukan sesuatu yang tetap, melainkan dibentuk, dinegosiasikan, dan diinterpretasikan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, etnometodologi mencoba menggali aturan sosial yang seringkali tidak disadari namun tetap dipatuhi oleh individu. Dengan memahami bagaimana orang menciptakan, menafsirkan makna dalam interaksi sosial, etnometodologi membantu mengungkapkan kerja struktur sosial dari perspektif individu. Konsep utama dalam etnometodologi memiliki beberapa konsep utama yang menjadi dasar dalam analisis interaksi sosial. Yang pertama yaitu keberkaitan konteks. Konsep ini mengacu pada gagasan bahwa makna suatu tindakan, kata, atau interaksi selalu bergantung pada konteks di mana ia menjadi kata-kata yang sama, bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada situasinya. Contohnya, jika seseorang mengatakan saya paham dalam kelas, itu bisa berarti mereka benar-benar memahami pelajaran atau hanya sekedar untuk sopan santun kepada guru. Yang kedua yaitu refleksivitas. Refleksivitas mengacu pada fakta bahwa individu tidak hanya mengikuti aturan sosial tetapi juga secara aktif menciptakan dan menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Struktur sosial bukan sesuatu yang tetap dapat mengikat, melainkan hasil dari tindakan manusia. Hasil dari tindakan manusia yang terus diperbarui. Contohnya dalam sebuah diskusi kelompok aturan, siapa yang berbicara dan bagaimana seseorang merespon tidak selalu ditetapkan sebelumnya, tetapi secara spontan dikelola oleh peserta diskusi. Yang ketiga yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam interaksi sosial, individu selalu berusaha untuk membuat tindakannya tampak logis dan dapat dipahami oleh orang lain. Jika seseorang bertindak secara tidak biasa, mereka harus memberikan alasan yang dapat diterima agar tidak dianggap menyimpang. Contohnya, seseorang yang terlambat masuk kelas mungkin akan mengatakan, "Maaf, saya terjebak macet," agar tindakannya lebih bisa diterima oleh orang lain. Konsep-konsep dasar etnometodologi. Beberapa konsep dasar dalam etnometodologi yaitu indeksikalitas, refleksivitas, dan akuntabilitas. Indeksikalitas
merupakan tahapan mencari ungkapan atau bahasa tubuh yang muncul di antara individu maupun komunitas. Indeksikalitas digunakan oleh anggota untuk memahami situasi tertentu yang menggunakan unsur kalimat yang dijelaskan pada situasi tersebut. Berangkat dari kesepahaman terhadap konteks tersebutlah anggota dapat berinteraksi dengan menggunakan unsur kalimat yang dikontekskan pada situasi yang dikehendaki. Tetapi kembali lagi, sejauh itu masuk akal bagi para anggota sehingga tidak merusak keteraturan. Berdasarkan konsep indeksikalitas tersebut, etnometodologi dituntut untuk mampu menetapkan dirinya pada situasi yang dimaksud para anggota, bukan malah memaksakan pandangannya tentang realitas kepada para anggota. Selanjutnya yaitu konsep yang mengacu pada usaha anggota untuk mempertahankan anggapan-anggapan tentang realitas sosial. Ketika anggota mempunyai anggapan tertentu, kemudian ia bertindak berdasarkan anggapan tersebut secara bersamaan, ia sedang berusaha membangun suatu realitas dan mempertahankan anggapan tersebut. Namun jika yang terjadi adalah tidak sesuai realitas, dalam artian dia gagal membangun realitas berdasarkan anggapan awal yang tadi, maka anggota bertindak secara refleksif yang bertujuan untuk mempertahankan anggapan awal tadi. Kemudian berangkat dari anggapan tersebutlah kita dan teman kita berhasil membangun dunia sosial. Teknik analisis dalam etnometodologi menggunakan berbagai teknik analisis untuk memahami bagaimana individu membangun dan menafsirkan realitas sosial. Berikut adalah beberapa teknik utama yang digunakan. Yang pertama, analisis percakapan. Analisis percakapan adalah metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana makna diciptakan dalam interaksi verbal. Beberapa aspek utama dalam analisis percakapan meliputi turn taking atau giliran berbicara. Bagaimana individu mengatur siapa yang berbicara dan kapan. Mekanisme perbaikan. Bagaimana individu memperbaiki kesalahan dalam yang kedua yaitu repair mekanisme perbaikan atau bagaimana individu memperbaiki kesalahan dalam percakapan. Yang ketiga yaitu pasangan bersebelahan. Struktur komunikasi seperti tanya jawab atau salam balasan. Contoh studi seorang metodologi bisa meneliti bagaimana seorang dokter berbicara dengan pasien untuk menciptakan suasana yang profesional namun tetap ramah. Dalam interaksi layanan pelanggan, analisis percakapan bisa digunakan untuk memahami bagaimana pegawai kasir menciptakan kesan sopan dan ramah kepada pelanggan. Yang kedua yaitu eksperimen pelanggan norma atau bracing eksperimen. Teknik ini dikembangkan oleh Harold Garfinkel untuk menguji aturan sosial dengan sengaja melanggar norma dalam interaksi sehari-hari dan mengamati reaksi orang lain. Contoh eksperimen yang pertama yaitu berlaku seperti orang asing di rumah sendiri. Seseorang bertingkah seperti tamu di rumahnya sendiri, berbicara dengan keluarga secara formal, dan minta izin untuk melakukan hal-hal kecil seperti duduk di sofa. Hasilnya yaitu keluarga biasanya merasa aneh dan bingung karena norma sosial tidak tertulis telah dilanggar. Yang kedua yaitu tidak menjawab salam dengan cara yang wajar. Jika seseorang menyapa selamat pagi, lalu kita menjawab dengan kenapa kamu bertanya begitu, maka orang lain akan merasa bingung atau tidak nyaman. Hasilnya, orang akan mencoba mencari makna di balik respon yang tidak biasa tersebut. Yang ketiga yaitu mengubah cara berinteraksi dalam antrian. Berdiri sangat dekat dengan seseorang dalam antrian tanpa alasan yang jelas. Hasilnya, orang lain mungkin merasa tidak nyaman dan akan mengubah posisi mereka untuk menciptakan jarak yang dianggap normal.
Teknik ini membantu mengungkapkan norma sosial yang biasanya tidak disadari tetapi menjadi dasar dalam interaksi sosial. Yang ketiga yaitu analisis naratif. Analisis ini meneliti bagaimana individu menggunakan cerita atau narasi untuk membangun identitas sosial dan memberikan makna pada pengalaman mereka. Dalam wawancara kerja, kandidat sering menyusun cerita tentang pengalaman kerja mereka dengan cara menggambarkan mereka sebagai pekerja keras dan berkomitmen. Dalam penelitian medis, pasien sering menggunakan narasi untuk menjelaskan penyakit mereka dengan cara masuk akal bagi dokter. Yang keempat yaitu studi dokumen dan artefak sosial teknik. Ini menganalisis bagaimana dokumen, teks atau media mencerminkan dan membentuk interaksi sosial. Contohnya, analisis terhadap memo perusahaan dapat mengungkapkan bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan dibentuk melalui komunikasi yang tertulis. Kelebihan dan kelemahan etnometodologi yaitu kelebihannya memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana aturan sosial terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu mengungkapkan aspek interaksi sosial yang sering diabaikan dalam penelitian sosiologi tradisional. Yang ketiga yaitu memungkinkan studi lebih kontekstual dan berbasis pengalaman nyata individu. Kelemahannya di sini yaitu sulit untuk digeneralisasi karena berfokus pada situasi yang sangat spesifik. Yang kedua, tidak menawarkan teori sosial besar atau prediksi sosial yang jelas. Yang ketiga yaitu bisa subjektif karena bergantung pada interpretasi peneliti terhadap interaksi sosial. Contoh penerapan metodologi dalam berbagai konteks. Yang pertama yaitu studi tentang media sosial. Meneliti bagaimana individu membentuk identitas online mereka melalui postingan dan interaksi di platform seperti Instagram dan Twitter. Melihat bagaimana norma sosial dalam platform digital berbeda dengan interaksi di dunia nyata. Yang kedua yaitu peneliti di ruangan kelas, mengamati bagaimana aturan kelas ditegakkan dan dinegosiasikan oleh guru dan siswa, memahami bagaimana siswa menggunakan bahasa dan perilaku tertentu untuk menunjukkan kepatuhan atau perlawanan terhadap otoritas guru. Yang ketiga yaitu studi tentang dunia kerja, menganalisis bagaimana komunikasi antara karyawan dan manajer membentuk hierarki di tempat kerja. Memahami bagaimana aturan tak tertulis seperti cara berpakaian atau berbicara memengaruhi dinamika kantor. Kesimpulannya yaitu etnometodologi adalah pendekatan yang berusaha memahami bagaimana individu secara aktif menciptakan dan menafsirkan realitas sosial dalam interaksi sehari-hari. Dengan menggunakan teknik seperti analisis percakapan, eksperimen pelanggaran norma, dan analisis naratif. Etnometodologi membantu mengungkapkan aturan sosial yang sering tidak disadari tetapi fundamental dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti studi media sosial, pendidikan, dan dunia kerja. Karena memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu berinteraksi, membentuk makna dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang etnometodologi. Saya sekian dari ini, terima kasih.